Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kembali bersama-sama mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya dipenuhi dengan petunjuk, hidayah dan jalan yang paling lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tapi kita lanjutkan kembali pembacaan kitab atau pembacaan surah Al-Kahfi, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi ketika mereka terbangun dari tidur panjangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-19 ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka liyatasaalu bainahum, sehingga mereka kemudian saling bertanya. Qala qailun minhum kam labithtum. Ada salah seorang di antara mereka mengatakan kam labithtum, sudah berapa lama kalian ini tidur? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ada yang mengatakan kami di sini dan tidur itu mungkin hanya sehari atau kurang dari sehari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ada juga yang mengatakan di antara mereka mengatakan Rabb kalianlah yang lebih mengetahui sudah seberapa lama kalian tinggal di gua ini. Jadi ini pelajaran besar bagi kita apabila kita mendapati ada perselisihan, yang mana perselisihan itu tidak bisa kita pastikan mana yang benar dan mana yang salah, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahuinya. Apalagi kalau kita ditanya tentang sesuatu perkara agama yang tidak kita ketahui, maka jangan kita merasa malu dengan mengatakan Allahu a'lam. Karena para ulama kita mengatakan al-ilmu thalathatun. Ilmu itu ada 3. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis-hadis yang sahih. Wa qala la adri, atau qala Allahu a'lam, dan perkataan saya tidak tahu, atau perkataan Allah yang lebih mengetahui. Nah, sehingga kalau seseorang itu mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, berkenaan dengan kaitannya dengan agama yang dia tidak ketahui, maka ini termasuk bagian
ya kebaikan bagi dirinya atau bagian ilmu yang ada pada dirinya. Ya, tanda bahwasanya dia orang yang mengerti tentang agama. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Kemudian maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uangmu ini, dengan membawa warik, warik itu uang perak, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Ya, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, yarjumukum, ya mereka akan melempari kamu dengan batu, au yu'idukum fi millatihim, atau berusaha untuk mengembalikan kalian kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, ya, dan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, jadi salah satu di antara mereka itu diutus untuk datang ke kota dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan hati-hati, dengan berlaku lemah lembut, ya, kepada orang-orang yang ada di kota tersebut dalam rangka untuk membeli makanan yang terbaik untuk mereka. Ya, azka ta'aman. Ini sudah kita bahas, ya, mengenai azka ta'aman ini. Makanan yang terbaik itu bisa dimaknakan makanan yang paling halal, kemudian juga dimaknakan pula makanan yang paling bersih, ya, paling baik, ya, yang thayyib, yang baik. Sebagaimana Nabi mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali dari yang baik. Kemudian, ya, disampaikan kepada salah satu, ya, dari mereka yang diutus untuk datang ke kota ini agar supaya, ya, tidak menampakkan diri kalau dirinya itu adalah salah satu dari para pemuda yang lari dari kejaran tentara penguasa pada saat itu, ya, karena mereka berusaha untuk menjaga agama mereka. Karena pada saat itu Raja Dikianus, raja yang menjadi penguasa di masa para pemuda ini, itu adalah raja yang berlaku zalim dan menyekutukan Allah, dan memaksa semua orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemuda ini lari, mereka berusaha menyelamatkan diri mereka dan agama mereka, menyelamatkan, ya, nyawa mereka sekaligus akidah mereka, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menidurkan mereka sampai 309 tahun di dalam gua. Nah, dipesankan, ya, agar supaya orang-orang itu tidak mengetahui tempat persembunyian kalian, ya, supaya mereka tidak menghukum kalian dengan melempari batu, ya, maksudnya, ya, menghukum mereka karena sebab mereka lari, ya, menyimpang dari agama yang dianut oleh penguasa pada saat itu, atau berusaha untuk mengembalikan kalian kepada agama mereka. Nah, ini adalah gambaran bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridha kepada orang-orang yang beriman. Mereka dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyesatkan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik akan berusaha untuk memaksakan kesyirikannya kepada kaum mukminin. Orang-orang kafir pun juga demikian. Oleh karena itu di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, kepada kalian sampai apa? Kalian mengikuti millah mereka, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kisah ini membuktikannya bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan selalu berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang beriman.
apabila kalian mengikuti milah mereka ini, walan tuflihu idzan abada. Ya, kalian tentunya tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, kalian tidak akan beruntung selama-lamanya jika kalian ikut dalam kesyirikan yang diyakini oleh mereka. Karena jalan menuju keselamatan hidup terutama di akhirat nanti itu adalah tauhid. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksud kezaliman di sini kata Nabi adalah kesyirikan. Siapa yang memurnikan imannya dalam mewujudkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah di dalam praktek peribadatannya kepada Allah, maka mereka kelak akan mendapatkan keamanan. Keamanan dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Wahum muhtadun, dan mereka ini termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mempertahankan tauhidnya sampai Allah memanggilnya, sampai Allah mewafatkannya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah dimintai nasihat oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah nasihati saya, berikan saya wasiat. Maka Rasul mengatakan, ya, kul rabbunallah tsumma istaqim. Katakan, ya, atau katakan kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah, kemudian tetap luruslah dalam mewujudkan keimananmu kepada Allah dalam beribadah kepadanya di atas ketauhidan dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Nah, ini adalah jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan yang abadi di dalam jannahnya Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian, ya, dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan bahwa salah satu pemuda dari 7 pemuda ini yang diutus untuk membeli makanan ke kota, ketika keluar dari gua dan sampai ke kota itu, si pemuda ini kebingungan. Kenapa? Karena melihat kota itu kondisinya sangat-sangat berbeda ketika dia tinggalkan. Sedangkan si pemuda ini menganggap bahwasanya dirinya di dalam gua itu hanya sebentar saja, ya, hanya beberapa hari atau beberapa waktu saja, beberapa jam saja. Karena tadi dikatakan, ya, ada salah satu pemuda mengatakan, ya, labithna yauman au ba'da yaum. Kita tinggal di sini ini sekitar 1 hari atau kurang dari 1 hari, atau beberapa jam saja, ya. Atau mungkin pagi keluar, sore, atau sebaliknya sore kemudian besok pagi baru keluar. Intinya tidak sampai 1 hari. Nah si pemuda ini bingung ketika masuk kota kok berubah 100%, baik dari sisi bangunannya, tata letak kotanya, sampai pada orang-orang yang tinggal di dalam kota itu asing semuanya, gitu. Nah sehingga pada saat itu pemuda ini kebingungan, ya, seperti orang gila gitu, bingung, dia lihat ke kanan ke kiri gitu, ya, kok aneh semuanya begitu. Padahal baru saja ditinggal beberapa waktu yang lalu. Nah inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Seseorang itu bisa dengan izin Allah, ya, ditidurkan dengan waktu yang sangat lama, tapi dengan perasaan seperti hanya sehari dia merasa tidurnya. Ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi mungkin kita ketika masuk di alam kubur, tiba-tiba kemudian kita dibangkitkan oleh Allah, ya, mungkin dengan merasa mungkin gitu, ya, merasa hanya sebentar saja di dalam alam kubur, kemudian kita menghadapi peristiwa yaumul qiyamah, ya, wallahu a'lam, bisa jadi begitu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian si pemuda ini, ya, berusaha untuk menguasai dirinya, ya, akhirnya dia pun kembali fokus pada tugasnya, yaitu dia beli makanan. Nah pada saat dia sampai pada pedagang makanan,
dia kemudian ingin membeli beberapa makanan padanya, dan dikeluarkanlah uang yang dimiliki oleh si pemuda ini, uang yang pernah berlaku 309 tahun yang lalu. Nah, pada saat si pedagang menerima uang itu, maka pedagang ini kaget, ya. Uang ini sudah tidak berlaku, tapi pedagang ini paham bahwasanya uang ini pernah, ya, menjadi uang yang resmi di negeri tersebut sekian ratus tahun yang lalu. Maka kemudian si pedagang ini mengatakan, apakah engkau menemukan harta karun gitu ya, seperti harta yang terpendam dari orang-orang terdahulu, sehingga kau bayar makanan ini dengan uang ini. Ya, maka kemudian si pedagang ini menanyakan kepada pedagang yang lain, ya, tentang keadaan uang tersebut, sampai pada akhirnya para pedagang ini bingung, ini pemuda ini dari mana gitu. Sampai, ya, singkat cerita, kemudian pemuda ini dihadirkan di hadapan raja yang berkuasa pada saat itu. Dan raja yang berkuasa pada saat itu adalah raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti raja yang 309 tahun berkuasa pada saat, ya, 309 tahun yang lalu, ya, berkuasa pada saat mereka berlari ke gua, ya. Nah, setelah si pemuda melihat rajanya sudah berbeda, ya, kemudian semuanya serba berbeda, maka diceritakan keadaan si pemuda ini. Dan orang-orang penduduk negeri tersebut turun-temurun mendapatkan berita, mendapatkan kisah cerita tentang peristiwa para pemuda yang melarikan diri, sampai detik ini tidak pernah ada beritanya, ya. Tidak ada berita sama sekali tentang mereka. Ini kisah ini terus-menerus diturunkan dari nenek moyang mereka sampai kepada mereka. Nah, ketika sang raja ini mendengar apa yang diterangkan oleh si pemuda ini, maka sang raja ini kemudian terkaget-kaget. Ini berarti pemuda yang dulu dikisahkan oleh orang tua kami, ya, nenek moyang kami dulu. Ada para pemuda yang berjumlah 7, mereka lari meninggalkan negeri dalam rangka untuk menyelamatkan diri dan agamanya. Nah, akhirnya kemudian raja dan orang-orang pada saat itu menginginkan untuk bertemu dengan kawan-kawannya si pemuda ini. Maka diceritakan oleh Allah dalam ayat ke-21, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Allah mengatakan, dan demikian pula kami perlihatkan kepada manusia, ya, tentang mereka, ya, atau dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Nah, jadi pada saat penduduk negeri yang bertemu dengan Ashabul Kahfi ini melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang tidak terbatas mampu membuat para pemuda 309 tahun tertidur tanpa ada kekurangan suatu apapun pada fisiknya. Jadi 309 tahun mereka tidur itu, mereka tetap seperti awal mereka tidur. Makanya nggak ada yang pangling satu dengan yang lain. Nggak terus kemudian jenggotnya tambah dawa misal gitu, ya, atau rambutnya tambah gondrong. Kayak ceritane sinten, Pak? Sunan Kalijogo. Sunan Jogokali. Ya. Enggak ada. Jadi bahkan pakaian mereka pun enggak rusak. Ya. Tidak ada tanaman-tanaman yang menjalar pada badan mereka sama sekali enggak. Dan keadaan gua pada saat itu pun juga sama persis seperti yang pertama kali mereka datangi. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat mudah untuk apa? Menghidupkan dan mematikan manusia. Bahkan Allah sangat mudah sekali untuk membangkitkan manusia yang dulu pernah Allah hidupkan dan kemudian Allah matikan. Ya, pada hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan seluruh manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan mereka. Nah, ini sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikisahkan di sini kalau Anda baca dalam tafsir Ibnu Katsir, di masa itu, ya, meskipun mereka ini beriman kepada Allah, sebagian mereka itu ada yang tidak beriman kepada hari akhir. Ada sebagian
kaum di masa itu, mereka itu tidak meyakini bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Maka melalui peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana Allah kuasa untuk menjadikan para pemuda ini 309 tahun tidur dan kemudian dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan persis seperti semula mereka tidur. Demikian pula manusia pun juga akan dibangkitkan oleh Allah ketika mereka sudah mati persis seperti mereka dulu hidup di dunia. Nah, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kemudian kembali untuk meyakini adanya hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam hari kiamat ini. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam hari kiamat ini mesti terjadi sesuatu yang hak. Dan kalau kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di antara kaum-kaumnya para rasul, selain mereka menyekutukan Allah, mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam beribadah, ada keyakinan menyimpang yang lain. Apa itu? Yaitu mereka tidak yakin dengan hari kiamat, tidak yakin dengan hari akhir. Termasuk orang-orang musyrikin di masa Rasulullah SAW. Dulu itu ada yang tidak meyakini tentang hari kiamat ini, seperti yang pernah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang perkataan salah seorang di antara musyrikin Quraisy itu mereka mengatakan, siapa yang akan bisa menghidupkan manusia sedangkan mereka sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Allah abadikan perkataan mereka dalam Quran surah Yasin. Pada akhir-akhir surat Yasin itu kan Allah membicarakan tentang kaitannya dengan hujjah-hujjah yang kuat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah wafat. Dalam surat Yasin. Surat Yasin itu surat keberapa? 36. Nah, akhir-akhir itu Pak ayat 78 itu di Quran ini ada keterangannya ini. Ibnu Abbas meriwayatkan itu ayat 77 itu ayat 77-nya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beberapa ayat ini diturunkan berkenaan dengan As bin Wa'il. As bin Wa'il ini tokoh musyrik Quraisy yang suatu hari menghadap Rasulullah seraya membawa tulang yang telah hancur. Ia bertanya, "Wahai Muhammad, apakah Allah akan membangkitkan tulang ini?" Rasulullah bersabda, "Ya Allah, ya Allah akan menghidupkan ini dan mematikanmu ke neraka jahanam." Hadis riwayat Hakim. Allah mengatakan dalam ayat 77-nya itu "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Kemudian mereka mengatakan, "Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Ini As bin Wa'il yang mengatakan demikian. Kemudian Allah mengatakan, "Qul, katakan Muhammad, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah." Yang menghidupkan tulang belulang itu menjadi utuh kembali, yaitu Tuhan yang telah menciptakan awal kali manusia tersebut. Jadi kalau kita nalar dengan akal kita, antara menciptakan sesuatu yang pernah tercipta dengan sesuatu yang belum tercipta sama sekali, itu sulitnya, tingkat kesulitannya lebih sulit yang mana? Yang belum tercipta sama sekali kan gitu. Makanya Allah mengatakan di sini, yang bisa menciptakan manusia yang sudah hancur menjadi tulang belulang ini kembali utuh seperti manusia sebelumnya, itu adalah Tuhan yang menciptakan dia di awal kalinya, yang sama sekali sebelumnya tidak ada. Nah gitu. Dan terus kemudian ayat-ayat setelahnya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik yang
mereka ingkar terhadap hari kiamat. Anda bisa baca sendiri pada ayat-ayat setelahnya itu, yang intinya semua itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menjadikan manusia yang sudah mati untuk dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Nah, kita kembali di sini. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Kemudian orang yang berkuasa atas urusan mereka mengatakan, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Jadi kisahnya setelah si pemuda ini, Ashabul Kahfi ini setelah bertemu dengan kawan-kawannya, kemudian bertemu dengan raja yang berkuasa pada saat itu dan bertemu dengan rakyat setelah itu mereka pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang di saat itu memiliki inisiatif. Di antara mereka ada yang mengatakan, ibnu alaihim bunyanan, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka ini, dalam rangka untuk mengenang mereka yang dari Ashabul Kahfi yang meninggal dunia. Kemudian ada juga yang mengatakan yaitu orang-orang yang ghalabu ala amrihim. Maksud ghalabu ala amrihim, yang berkuasa atas mereka, maksudnya adalah para penguasa. Mereka mengatakan, lanattakhidanna alaihim masjidah, kita jadikan kubur mereka ini yang ada di gua ini itu sebagai masjid, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya di sini, boleh nggak kita ini membangun masjid di atas kuburan, meskipun kuburannya itu adalah kuburan orang saleh? Nah, ini di ayat ini Allah tidak membicarakan tentang kebolehannya, tapi ini menunjukkan bahwasannya raja dan rakyat di masa itu banyak yang jahil masalah agama. Benar, mereka beriman kepada Allah, mereka meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, tapi mereka ini termasuk dari kalangan juhala, orang-orang bodoh. Mereka tidak tahu syariat yang benar, sehingga di antara mereka ada yang tidak yakin dengan hari akhir, ada pula di antara mereka yang terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh, yang mana salah satu bibit kesyirikan di tengah-tengah umat manusia itu di antaranya adalah al-ghulu fis salihin, melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh, terutama yang sudah meninggal dunia. Seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dulu. Kaumnya Nabi Nuh itu sebelum kaumnya Nabi Nuh itu muncul dari nenek moyang mereka, itu digoda oleh syaitan. Ketika ada orang-orang saleh yang meninggal dunia di tengah-tengah mereka, maka syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat monumen-monumen, simbol-simbol, patung-patung atau yang serupa dengan itu, bangunan-bangunan atau simbol-simbol untuk melambangkan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka bisa i'tikaf di samping itu, untuk berdiam diri sejenak di samping monumen tersebut, dalam rangka untuk mengenang bapak-bapak mereka dulu yang soleh. Supaya apa? Supaya kesolihan bapak-bapak mereka itu bisa tumbuh pula pada hati mereka. Bagus apa enggak Pak niatnya? Wapik ya. Niatnya untuk memotivasi anak cucu ini supaya mengikuti kesolihan bapak dan mbah-mbahnya dulu. Dengan cara apa? Bikin monumennya. Itu awal mula syaitan itu berusaha untuk menyesatkan manusia sebelum sampai pada kaumnya Nabi Nuh. Nah, di masa itu masih selamat akidah umat pada saat itu, masih mentauhidkan Allah. Tapi kemudian selang beberapa kurun waktu turun temurun dari mereka sampai pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini baru mulai sudah putus tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dengan yang dilakukan oleh anak keturunan mereka dari kalangan kaumnya Nabi Nuh ini. Nah, di masa kaumnya Nabi Nuh ini, dikala semua bapak-bapak mereka ini sudah habis, nenek moyang mereka sudah habis,
yang bikin monumen dengan tujuan untuk mengenang saja itu sudah habis gitu ya, kan terputus akhirnya keterangan ini. Maka kemudian syaitan datang kepada mereka, generasinya Nabi Nuh ini, menyampaikan kepada kaumnya Nabi Nuh ini bahwasanya dulu bapak-bapak kamu yang kamu lihat selalu berada di samping monumen itu, iktikaf di situ, itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada patung-patung atau simbol-simbol tersebut ya. Mereka bersarana dengan apa? Mbah-mbah kalian dulu yang saleh, yang dibuatkan replika dari mereka-mereka yang meninggal dunia ini ya. Mereka beribadah, beriktikaf, kemudian mereka berdoa kepada mbah-mbahmu yang saleh-saleh dulu ini melalui monumen-monumen ini ya, dalam rangka untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah kemudian kesyirikan ini terjadi di tengah-tengah umat Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama. Kenapa dikatakan rasul yang pertama? Karena umat yang menyimpang pertama kali pada saat itu dari ketauhidan, umat yang pertama kali menyekutukan Allah pada saat itu adalah umatnya Nabi Nuh. Disitulah kemudian Nuh alaihissalam diutus oleh Allah pertama kali sebagai rasul yang menyampaikan tauhid dan membawa syariat untuk mereka. Itu bisa Anda baca dalam kisah yang Allah sampaikan di dalam Quran surah Nuh. Di situ Allah juga menyebutkan tentang nama-nama Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang merupakan simbol dari mbah-mbah mereka yang saleh. Intinya di sini salah satu penyakit yang membuat kesyirikan itu muncul di tengah umat adalah al-ghulu fis salihin. Ya. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh terutama yang sudah meninggal dunia. Kalau di masa sekarang bagaimana? Banyak ya. Banyak bentuknya. Salah satunya misalnya yang sering kita lihat mungkin kalau kita masuk ke salah satu rumah makan misalnya, kadang kita menemukan ada fotonya seseorang yang pakai surban kan gitu ya, orang-orang yang kelihatannya soleh begitu. Ketika ditanya pemilik rumah makannya, ini fotonya siapa? Oh, ini fotonya Syekh Fulan atau ya Tuan Guru Fulan misalnya gitu. Atau Kiai Fulan atau Gus Fulan misalnya. Terus tujuannya untuk apa? Lu niki ngerejekeni ya. Ya. Kita ngalap berkah dari fotonya beliau ini. Kalau fotonya beliau ini ada di rumah makan kita, itu setan nggak mau masuk. Menurut mereka begitu. Malaikat-malaikat yang bawa rahmat itu justru yang masuk. Malaikat-malaikat yang membawa rezeki dari Allah itu yang masuk. Menurut mereka begitu. Padahal yang seperti ini termasuk dari bagian apa? Al-ghulu fis salihin, mengagungkan orang saleh yang secara berlebihan, yang mengantarkan mereka bisa terjerumus ke dalam kesyirikan wal'iyadzubillah. Nah, di masa itu menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang jahil, mereka orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan ketauhidan kepadanya. Makanya kemudian mereka membuat ya masjid ya, tempat untuk beribadah tepat di gua tersebut, yang mana di situ terdapat Ashabul Kahfi yang telah meninggal dunia. Dan Nabi SAW telah menyampaikan ya berkenaan dengan penyimpangan seperti ini ketika Nabi SAW akan meninggal dunia ya. Sebelum Nabi wafat itu Nabi mengatakan ya tentang laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani. La'natullah 'alal Yahudi wan Nasara. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Apa maknanya laknat Allah itu, Pak? Orang kalau dilaknat sama Allah berarti Allah jauhkan orang itu dari rahmatnya, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dijauhkan dari kasih sayang Allah, maka orang ini tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan oleh orang-orang yang ya, memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan ini semuanya. Ya, dia akan menjadi golongan orang-orang yang merugi, yang kelak akan mendapatkan siksa di dalam neraka selama-lamanya karena kesyirikan mereka wal'iyadzubillah. Jadi Nabi mengatakan sebelum wafatnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa Allah melaknat mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim
wa salihihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Bahkan mereka itu bikin patung-patungnya orang-orang soleh. Mungkin kalau kita pernah baca atau melihat ya, mungkin melihat beberapa gereja-gereja yang mungkin pernah direkam di media elektronik gitu ya. Itu kadang kita menemukan di gereja-gereja itu ada patung-patung yang bukan patungnya Yesus ya, bukan ya, tapi patung-patung orang lain. Nah terkadang ya patung-patung itu adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang orang-orang Nasrani yakini bahwa mereka itu adalah para wali-wali, yang diistilahkan mereka itu dengan istilah saint ST John, nah, gitu. Biasanya disingkat pakai ST tulisannya. Saint siapa? Saint ini ya, itu biasanya pendeta mereka dulu atau orang yang dianggap suci menurut mereka. Nah, mereka buat apa? Patung-patungnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenang dan mengagungkan mereka ini. Ya. Bahkan mereka menyembah patung-patung tersebut. Ya, mereka mengagungkan dan menyembah patung-patung tersebut agar mereka bisa dekat dengan Tuhan-Tuhan mereka melalui patung-patung itu. Jadi inilah penyimpangannya Yahudi dan Nasrani, yang ternyata Nabi dalam hadis yang lain mengatakan la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, dan seterusnya. Nabi mengatakan kalian itu akan mengikuti ya kesesatan umat-umat terdahulu, langkah demi langkah ya, shibron bi shibrin, sejengkal dengan demi sejengkal ya, sahasta demi sahasta, sampai Nabi mengatakan hatta lau dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumu, sampai kalau seandainya orang-orang di masa dahulu, umat-umat di masa dahulu itu mereka mencontohkan mereka masuk ke dalam lubangnya kadal gurun. Dhab itu kadal gurun yang kecil dan berkelok-kelok, niscaya kalian juga akan mengikuti mereka. Artinya apa? Dalam perkara-perkara yang sampai hal-hal yang yang enggak dipikirkan sebelumnya, yang enggak diperkirakan sebelumnya untuk diikuti oleh umat ini, umat Islam ini, melalui tradisinya orang-orang Yahudi dan Nasrani atau keyakinan mereka dari kesyirikan dan kekufuran mereka, itu ternyata diikuti oleh umat Islam ini. Nah, gitu. Ya. Sehingga Nabi mengatakan ini pun ya, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid atau tempat-tempat ibadah. Ini bukan hanya sekedar khobar, bukan hanya sekedar kabar berita bahwasanya Nabi itu mengabarkan Yahudi dan Nasrani terlaknat, salah satunya karena sebab ya menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh mereka untuk ya ibadah, menjadikan masjid tadi itu. Bukan hanya sebagai kabar, tapi ini juga sebagai peringatan dari Nabi SAW untuk kita menjauhkan diri dari mengikuti jejak langkah mereka. Tapi wal'iyadzubillah ya, ternyata banyak umat Islam dengan kebodohannya atau mungkin dengan ya terlalu berlebihannya dalam mengagungkan orang-orang saleh yang meninggal ini, justru mereka membuat ya masjid-masjid itu di atas kubur-kubur mereka, ngikut seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ya, yang merupakan sebab mereka terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut mereka, kalau kita ini membangun masjid di dalam kuburnya orang soleh, atau ya masjid sudah dibangun terus ada orang soleh yang meninggal dikuburkan di dalam masjid itu, menurut mereka ini bisa mengambil mendatangkan keberkahan. Ya, menurut mereka begitu, supaya mendapatkan barokahnya wali. Saya pernah dengar Pak, ini wal'iyadzubillah ya, ada salah satu tokoh besar ya yang diangkat wali oleh sebagian umat Islam, yang kuburannya itu ya menurut keyakinan mereka, tanah kuburannya itu
Sebagian kaum muslimin mengambilnya untuk obat pegelinu. Tanahnya kuburannya, katanya ini ada barokahnya. Ya, ini penyimpangan yang sangat jauh. Seperti yang dilakukan apa? Yahudi dan Nasrani. Yang mana itu sebab dilaknatnya Yahudi dan Nasrani. Lah kalau ada umat Islam mengikuti jalannya Yahudi Nasrani dalam bentuk kesyirikan seperti ini, ya jelas mereka akan terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka menempuh apa? Sebab mereka mendatangkan sebab mereka apa? Bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini jangan sampai apa? Terjadi hal yang demikian. Ada sebuah kisah diisyaratkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi kisahnya tidak diceritakan secara mendetail. Cuman saya baca dalam sumber yang lain tentang kisah ini. Jadi ada sebuah riwayat tentang kisah ditemukannya jasad salah seorang nabi yang kemudian para ahli sejarah menyesuaikan dengan keterangan di kisah tersebut. Mereka kemudian menetapkan bahwasanya jasad itu adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel itu salah satu nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Nah, ditemukan ya di daerah Irak ya tentang kuburnya ini ya, berkenaan dengan kuburnya Nabi Daniel ini. Ada sebuah kisah di sini riwayat Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Anas. Annahum lamma fatahu Tustar qala fawajada rajulan anfuhu dhira'un fit tabut kanu yastadhhiruna wa yastamtiruna bihi fakataba Abu Musa ila Umar bin Khattab bidzalik fakataba Umar inna hadha nabiyyun minal anbiya wan naru la ta'kulul anbiya wal ardu la ta'kulul anbiya fakataba an inzur anta wa ashabuka yani ashab Abi Musa fadfinuhu fi makanin la ya'lamuhu ahadun ghairukuma qala fadhahabtu ana wa Abu Musa fadafannah. Jadi dikisahkan ketika Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan daerah yang namanya Tustur, mereka itu menemukan sebuah jasad, ya jasad seseorang yang utuh, yang tampak hidungnya ini panjang. Kemudian penduduk Hurmuzan, ya, jadi daerah itu disebut daerah Tustur itu ada satu daerah namanya Hurmuzan. Jadi penduduk Hurmuzan itu senantiasa beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah melalui jasad ini. Jadi mereka itu kalau kekeringan, kondisi mereka kekeringan, itu mereka akan mengeluarkan jasadnya Nabi ini. Ya, jasadnya orang saleh ini dikeluarkan, ditampakkan di atas langit begini jasad itu. Kemudian mereka berharap agar Allah turunkan hujan. Nah, setiap kali jasad dikeluarkan untuk meminta hujan, langsung diturunkan sama Allah hujannya. Ya, langsung diturunkan oleh Allah hujannya. Ini bukan berarti kemudian boleh bertawasul dengan jasad ini, enggak. Tapi di sini ada namanya istidraj. Nanti kita bahas ya. Tadi kita akan temukan bagaimana para sahabat sikap mereka tentang hal ini. Nah, diceritakan kemudian Abu Musa menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang isi suratnya itu bahwasanya ya mengabarkan tentang ada jasadnya orang saleh yang utuh yang sering digunakan untuk beristi'anah oleh penduduk Hurmuzan ini. Maka kemudian Umar bin Khattab menjawab suratnya dengan mengatakan ya sesungguhnya jasad tersebut adalah jasadnya seorang nabi. Nah, ini para ahli sejarah kemudian meneliti dan mereka menyebutkan bahwasanya jasad itu adalah jasadnya Nabi Daniel. Dan kata Umar bin Khattab bahwa api itu tidak akan membakar jasad para nabi, demikian pula bumi tidak akan merusaknya. Jadi jasadnya para nabi, para rasul itu utuh, Pak, tidak hancur gitu ya. Maka kemudian ya Umar bin Khattab memerintahkan ya hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Maka kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Dalam kisah yang lain diterangkan bahwasanya mereka itu menguburkan di satu tempat ya, jadi satu sungai, tempat yang dialiri air, kemudian mereka bendung sementara air itu. Mereka bendung sementara ya, otomatis kan tanahnya kan agak becek begitu ya.
itu dibuat ada sekitar 13 lubang, 13 lubang. Maka kemudian mereka para sahabat pada saat itu menguburkan jasad Nabi Daniel ini di salah satu dari 13 lubang itu. Kemudian lubang itu ditutup semuanya, kemudian diratakan tanahnya, setelah itu baru dialiri dengan air. Dengan tujuan apa? Supaya orang-orang tidak ada satupun yang bisa mengakses jasadnya tersebut. Apa tujuannya di sini? Tujuannya himayatul akidah, untuk menjaga akidah umat, agar supaya tidak terjadi kesyirikan melalui jasadnya seorang nabi ini. Karena penduduk Hurmuzan pada saat itu selalu mengeluarkan jasadnya tersebut ketika mereka minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwasanya dengan menampakkan jasadnya seorang nabi ini, orang saleh ini, pasti mereka mendapat pertolongan dari Allah. Mereka berperantara dengan jasad itu. Nah, kalau misalnya umat Islam itu dibolehkan untuk melakukan hal ini, niscaya Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat, bawa itu jenazahnya siapa? Nabi Daniel ini, bawa ke kota Madinah. Nanti biar kita selalu bisa tawasulan dengan dengan jasadnya tersebut. Cari berkah, ngalap berkah dengan jasadnya itu. Tapi justru Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan untuk menguburnya di tempat yang tidak ada satupun orang yang tahu. Dengan tujuan sekali lagi untuk menjaga akidah dan tauhid umat. Jangan sampai kemudian melakukan kesyirikan seperti yang sebelumnya mereka lakukan. Nah, ini menunjukkan dalam Islam terlarang seseorang itu mengagung-agungkan orang saleh meskipun dia seorang nabi sekalipun. Kalaulah seandainya ada orang yang katakanlah dia melalui tajribah pengalamannya dia mendapati kalau saya ini berdoa di samping makamnya Mbah Fulan atau Sunan Fulan gitu atau Yai Fulan atau Habib Fulan, atau saya menyebut nama Mbah Fulan ini dalam doa saya ketika di samping kuburnya, maka doa saya mesti terkabul. Maka yang seperti ini tidak bisa melegalkan perbuatan kesyirikannya tersebut. Sama dengan itu tadi setiap kali jasadnya Nabi Daniel dikeluarkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah setiap kali itu turunkan hujan. Apakah yang seperti ini kemudian membenarkan perbuatan mereka? Enggak. Amirul Mukminin justru menyuruh para sahabat untuk menguburkan di tempat yang tidak bisa diakses oleh manusia karena sebab saddun lidzari'ah, untuk menutup pintu menuju kepada kesyirikan. Nah, jadi tolak ukurnya di sini bukan karena keterkabulan doanya, tapi dari sisi apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah mengatakan barang siapa yushaqiqir rasul, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ajarannya, menyelisihi akidahnya, menyelisihi ketauhidan yang telah diajarkannya, setelah petunjuk itu jelas di hadapan mereka, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat Nabi dalam memahami ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditakwil, ditafsir-tafsirkan sendiri, enggak ikut pengamalan dan pemahaman para sahabat. Apa yang akan Allah berikan? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia itu leluasa dalam kesesatannya. Namanya leluasa dalam kesesatan itu maksudnya apa? Bisa jadi Allah semakin buat dia semakin sesat dengan cara apa yang dia inginkan melalui kesesatan itu Allah kabulkan sebagai wujud istidraj, dilulu sama Allah supaya semakin sesat. Wa nuslihim jahannam, tapi nanti pada hari kiamat kami lemparkan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini bukan berarti dalam surah Al-Kahfi ayat 21 ini bukan berarti ini dalil membolehkan untuk bikin masjid di atas kuburannya orang soleh, enggak. Tapi ini menggambarkan bagaimana keadaan penduduk di masa itu yang jahil, yang bodoh.
Karena ada dalil-dalil yang lain yang mengharamkan perbuatan seperti ini. Makanya dalam memahami agama itu jangan mengambil sebagian dalil kemudian membuang sebagian dalil yang lain. Jangan hanya mengambil satu ayat terus menyisihkan ayat-ayat yang lainnya. Jangan mengambil satu hadis kemudian menyisihkan hadis-hadis yang lainnya. Kalau dalam salah satu kitab yang pernah saya baca, Mafatihul Fiqh, ya, kunci-kunci dalam memahami agama itu, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama Mesir, beliau menjelaskan dalam kitab tersebut agar supaya seseorang itu, ya, salah satu cara untuk memahami agama dengan mengumpulkan semua dalil yang membicarakan tentang satu permasalahan yang sama tersebut. Kumpulkan semuanya, dalil dari Qur'annya, dari hadis-hadis nabinya. Nah, kalau sudah dikumpulkan semuanya, baru nanti akan bisa disimpulkan apa sih kehendak syariat ini, nah gitu, berkenaan dengan permasalahan tersebut. Karena kalau tidak demikian bahaya. Seperti contoh, ada dalam Islam itu sejarah aliran Khawarij, Pak. Aliran Khawarij itu apa? Aliran yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Sangat senang sekali ngafirkan sesama muslim, intinya begitu ya. Termasuk suka memberontak kepada penguasa. Di masa para sahabat, terutama di masa Utsman bin Affan itu sudah mulai muncul bibit-bibit Khawarij ini. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar meskipun dosa itu bukan kufur, bukan syirik. Padahal yang bisa mengeluarkan orang itu dari Islam itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Namun menurut mereka, orang kalau melakukan dosa besar yang bukan kufur, bukan syirik, itu sudah dikatakan keluar dari Islam. Seperti contoh, kalau ada orang melakukan zina, itu menurut mereka sudah kafir, keluar dari Islam, halal darahnya. Nah, itu. Padahal tidak begitu. Ya, padahal ada ketentuan-ketentuannya. Ya, orang yang zina itu ada ketentuan-ketentuannya dalam hukumannya. Nah, diterangkan ya oleh Syekh di situ, kenapa aliran Khawarij ini bisa bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar yang bukan syirik dan kekufuran. Karena mereka hanya mencuplik, mengambil sebagian dalil, menolak sebagian dalil yang lain. Di antaranya seperti Nabi pernah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah orang itu ketika dia berzina, kondisi dia berzina, kecuali dia dalam keadaan tidak beriman. Ya, Nabi mengatakan orang itu kalau dia berzina berarti dia tidak beriman. Itu dalam lafadz dalilnya begitu. Lafadz zahir hadisnya begitu. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Dan tidaklah orang yang mencuri itu mencuri, ya, sedangkan pada saat itu ada iman pada dirinya. Artinya apa? Kalau orang itu mencuri berarti pada saat mencuri nggak punya iman. Nah, namanya orang kalau nggak punya iman berarti apa? Kafir kan gitu ya. Kesimpulan pendeknya kan begitu. Dalam ayat itu disebutkan begitu. Dalam hadis tadi itu disebutkan begitu. Nah, jadi orang-orang Khawarij hanya mengambil dalil-dalil seperti ini, tapi melupakan dalil-dalil yang lainnya. Melupakan dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya dosa-dosa besar itu tidak menghilangkan pokok keimanan, tidak membuat orang itu jadi kafir atau jadi musyrik. Kalau itu bukan dosa kekufuran dan kesyirikan. Tapi yang dimaksud kehilangan iman di situ, ya, itu maksudnya kehilangan kamalul iman, kesempurnaan imannya. Jadi imannya nggak sempurna. Orang yang zina dari kalangan muslim atau muslimah itu pada saat dia zina, imannya itu nggak sempurna. Kalau imannya sempurna nggak mungkin mau dia zina, gitu maksudnya. Kalau ada orang itu mukmin atau muslim, dia mencuri, ketika dia mencuri itu nggak ada imannya. Maksudnya apa? Nggak sempurna imannya. Kalau sempurna imannya, jelas dia nggak mau mencuri. Nah, itu harus dikumpulkan dalil-dalil yang ada. Nah, kalau tidak begitu nanti menyesatkan, bahaya. Ya. Nah, sama dengan ada sebagian orang yang hanya mengambil ayat itu tadi untuk melegalkan kebolehan membangun masjid di atas kubur orang-orang soleh atau menguburkan orang-orang soleh di dalam masjid-masjid mereka. Ini adalah perkara yang menyimpang karena mereka menyimpulkannya dengan dalil yang terbatas. Tidak semua dalil-dalil yang membicarakan tentang hal ini dikumpulkan sehingga ya, menjadi sebuah kesimpulan hukum yang benar dalam pengamalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk Isya, Pak ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ayat yang berikutnya kita akan baca pada
pertemuan berikut biidznillah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.